Yesus itu utusan apa Tuhan menurut Bible sendiri? Menurut Bible, dua-duanya. Dua-duanya. Betul sekali. Oh. Gimana Yohanes 17 nomor 3 itu kalau Yohanes dua-duanya? 17 ayat 3, Yohanes 20 ayat 28. Kita bahas Yohanes 17 ayat 3 dulu. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu tuh aja pertanyaannya. Kalau dua-duanya Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, yang diutus itu Yesus sendiri. Enggak, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 dibaca. Pada Yesus mulanya sudah Tuhan. ada firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus bukanlah Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Ya, Yesus berarti Tuhan. Betul. Iya, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah, Allah Bukan Bapa Tuhan. adalah Allah. Bapa adalah Allah. Bukan Tuhan. Tuhan juga. Oh, Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Betul. Ya udah, Tuhan itu kalau benar menuju kepada penguasaan. sampai pemikiran saya berarti Allah Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ya udah, Betul. berarti Yesus itu Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Terima kasih penjelasannya. Yang Terima bikin kasih. aku puyeng. Iya. Iya. Selamat Puyang. Selamat malam. Nabi Anda terakhir Puyang juga meninggal kok. Semoga aja Anda tidak ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh, turun sendiri dia. Betul kan, nabimu itu kan katanya sakit demam. Ya, pusing kan berarti. Bro, kalau demam itu pasti pusing nggak, Rom? Ya, semoga aja kamu nggak kayak nabimu. Diberi umur panjang. Gitu, turun sendiri dia. Terima kasih ya. Sebenarnya nggak ada yang Puyang kalau kamu memahami Tritunggal. Tapi kan kamu nggak memahami Tritunggal. Kamu memisahkan itu seolah-olah ada pribadi yang berbeda sehingga ada dua Allah di situ. Ya gitu, nggak ada dua Allah di situ, hanya satu Allah. Ya, kita lanjut teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah tatap layar sampai dengan sejauh ini. Tuhan Yesus berkati selalu, luar biasa teman. Sabar ya, yang request teman-teman semuanya, saya berusaha untuk naikkan satu persatu teman-teman. Salam Junior Sihaan, selamat malam. Salam Putra, selamat malam. Salam Putra. Iya, silakan. Itu bang, kan di Kristen itu apa ya, ada yang ngomong Yesus itu Tuhan dan Yesus itu utusan. Nah yang benar itu yang mana bang? Dua-duanya tadi sudah terjawab. Kalau memahami bagaimana Alkitab menuliskan Yesus adalah firman yang telah diutus oleh Bapa, sehingga firman yang hakikatnya ilahi itu adalah Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Then what's the problem? Kamu memahami utusan itu adalah lebih rendah. Oke, mari kita breakdown pemahaman kamu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus utusan itu sama nggak dengan Muhammad? Muhammad itu utusan juga bukan? Iya. Nah, kalau Muhammad itu diutus, Muhammad punya kuasa yang lebih daripada Yesus enggak? Karena Yesus yang adalah utusan ini, kalau teman-teman Islam mau cari tahu, dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus yang katanya utusan ini ya, saya ikutin aja, saya nggak pernah nyangkal tuh. Yesus yang katanya utusan ini dalam Yohanes 6 ayat 40 itu mengatakan bahwa aku, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang pertanyaan saya, kuasa seperti itu bisa nggak lebih ada di dalam Muhammad dibanding Yesus? Bisa nggak Muhammad paling tidak menyamakan? Ya lebih bagus lagi, lebih daripada Yesus lah. Yesus bisa memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang pada akhir zaman. Tapi itu bang, kan Muhammad tuh mujizatnya kan apa ya, udah terbukti gitu nah di dunia bang. Apa? Ya kayak yang pembelah bulan tuh emang Faedahnya tuh apa? Ngebelah bulan gini loh. Yesus kan membangkitkan orang, memberi hidup kekal itu demi kehidupan kita setelah kematian. Sekarang saya tanya, faedahnya Muhammad belah bulan itu ada urusannya nggak dengan kematian atau kehidupan kamu? ya walaupun nggak ada tapi kan Muhammad kan itu. Lu akuin nggak ada walaupun nggak ada. Ih, gue mah kalau jadi lu gue ketawa jawab kayak gitu. Berusaha untuk hidup walaupun tidak berguna, ibaratnya kayak gitu loh. Dia lagi ngobrol kayak gitu. Ya walaupun nggak ada, dia bilang kayak gitu. Bro, lu kalau jawab mending lu dipikir dulu deh. Soalnya kalau gue orangnya detail, beneran. Gua mau nanya, Bang. Gitu.
Lu akuin ya itu nggak ada guna, bro. Kalau lu akuin itu nggak ada guna, terus ngapain lu bawa-bawa ke sini, banggain ke sini, bro? Kan tahu nih nggak ada guna. Dia bang, kan dulu itu katanya orang Kristen itu nggak boleh makan babi kan bang. Yo, kok lari makan babi? Kenapa? Lari. Sekarang boleh bang. Jadi kamu mengakui ya Yesus lebih kuasa daripada Muhammad, ya udah kalau nggak apa-apa. Enggak. Ya kalau enggak ya Kalau bantah. Bantah lah, jangan tidak. Joseph bukan lawan Muslim, Joseph lawan atlet lompat pagar ini. Iya, atlet lompat pagar. Iya bro, Putra kalau bisa konsisten dong sama satu pembahasan doang, jangan lompat-lompat. Kita selesaikan dulu satu pembahasan. Tuh. Dibantu. Kau dapat referensi dari mana Muhammad belah bulan? Nggak apa-apa, tapi dia udah bagus mengakui belah bulan nggak ada gunanya. Masih mending orang belah duren. Belah duren kita bagi. Gua belah terang bulan. Kalau belah bulan itu martabak terang bulan itu enak, bisa bagi-bagi. Lah kamu mengakui. Nah, udahlah. Gua mau martabak terang bulan kalau ada. Iya, bisa bagi-bagi ke umat kan gitu. Sekarang kalau misalkan mau diskusi sekali lagi Bro Putra, gini, kita nggak menyangkal kamu mau menganggap Yesus itu bukan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi di bagian mana? Ayo dong, bikin kami ini bisa selamat lah. Kalau dalam Islam kan ngomongnya dapat hidayah. Nah coba dong, gimana? Kan tadi saya sudah mengajukan dalilnya. Yesus itu yang katanya utusan bisa membangkitkan orang pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Nah sekarang pertanyaannya, Nabimu Muhammad itu bisa nggak melakukan hal yang lebih daripada yang Yesus lakukan? Gitu kira-kira. Pertanyaan simpelnya. Iya kan Nabi Muhammad kan itu bang, bukan Tuhan bang. Yang Tuhannya kan Nah, itu dia. Itu sudah Muhammad kan cuma dijawab. utusan bang. Loh, kamu gimana sih? Logikanya ketika saya tanya itu dan mulutmu menjawabkan Nabi Muhammad bukan Tuhan, berarti Yesus siapa? Tuhan secara tidak langsung. Kamu mau menyatakan itu, puji Tuhan. Bukan kamu yang menyatakan, melainkan Roh Kudus yang menyatakan. Ya. Nggak perlu lama-lama loh menyatakan. Itu kamu sudah akui loh. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Berarti kamu sudah mengakuikan Muhammad bukan Tuhan. Berarti yang melakukan itu hanya Tuhan. Gitu ya. Bukan membelah martabak terang bulan, teman-teman. Kue bulan, dikit lagi kan ada mooncake. Gitu, Putra. Apalagi pertanyaannya? Apa yang kamu tanyakan tadi? Apalagi? Ya kan itu bang, walaupun Muhammadnya bukan Tuhan, kan itu Allahnya yang Tuhan bang. Ya itu Bukannya dia, makanya Allahnya Tuhan dan Allah yang sama juga kemudian menunjukkan kuasanya yang ada di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus adalah Allah dan Tuhan yang benar, kan gitu. Udah, nggak usah makin memperjelas di sini dong. Nanti teman-temanmu yang nonton itu nanti kepanasan di bawah kejang-kejang. Nanti kamu malah dituduh bukan Islam loh. Nanti kamu dituduh penonton bayaran loh. Ya nggak, bro di sini. Sering loh orang Islam yang kayak gini nanti dituduh deh. Ini bukan Islam, ini settingan, ini dibayar Joseph gitu. Udah dong, jangan bikin. Udah sering dituduh seperti itu memang. Iya kan? Bikin PR gue banyak, ntar udah diem aja, jangan ditambah-tambahin bro. Lanjut aja pertanyaannya apa abis ini? Itu kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan apa yang benar-benar terjadi di dunia bang. Itu tadi Sebenarnya Yohanes kayak 6:40. itu, kayak peperangan Israel dan Palestina itu kan emang nyata di Al-Quran. Nah kalau yang Yesus di dunia itu apa yang nyata bang? Dia nggak membawa peperangan lah. Silakanlah teman-teman lah untuk menjawab ini. Johan atau Bro Rom atau Valdo atau Jackson atau Coach Charlie, silakan bro. Silakan. Dan itu laut yang tidak pernah menyatu itu kan juga ada dalam Al-Quran. Nah, kalau soal laut air tawar dan air asin itu tidak menyatu, Islam kan itu ya abad ke-7 ya atau 600-an. Tahu Aristoteles bro? Tahu? Aristoteles seorang filsuf Yunani, kisaran 3 abad sebelum Masehi. Beliau itu melakukan percobaan. Jadi beliau itu punya 2 wadah. Pertama wadah air tawar tapi agak kehitaman. Lalu wadah air garam. Nah jadi beliau ini penasaran. Beliau ini kan juga seorang kimia begitu.
seorang pencetus ilmu kimia lah, salah satu. Nah, jadi beliau itu menyatukan air garam dan air tawar. Nah, ketika beliau amati, beliau menemukan bahwasanya massa air garam itu berbeda dengan massa air tawar, sehingga beliau mengamati kedua air ini tidak menyatu. Dengan artian apa? Ayat yang kamu banggakan itu secara ilmiah sudah ditemukan oleh orang kafir Yunani. Atau jangan-jangan Allahmu itu belajar sama Aristoteles. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Berarti Allahmu juga gelarnya filsuf seperti Aristoteles. Air tawar sama air garam itu nggak bisa menyatu, karena kenapa air payau itu bisa, Bang? Itu kan udah tadi Johan bilang, Aristoteles sudah bahas itu. Jadi gini loh, seolah-olah Tuhanmu itu kalau misalkan ada dari dulu, kenapa nggak Al-Quran ada dari dulu? Kenapa harus nunggu 4 kitab duluan? Itu kan cacat logika, bener nggak sih? Kamu kan punya logika, kamu menggunakan akal deh. Misalkan kamu katakan Al-Quran itu penyempurna, kenapa yang sempurna ini harus datang belakangan? Kenapa nggak dari awal supaya nggak tersesat? Apakah Allah memang suka surprise? Bagaimana? Atau Allah suka nunggu-nunggu dulu? Atau Allah mungkin orang yang sudah Allah ini susah ditebak gitu kan? Cool apa ya kalau bilang ya, cowok cool gitu. Bagaimana? Gini loh, seolah-olah apakah Tuhanmu itu merasa sama seperti mahasiswa tingkat akhir, butuh revisi berkali-kali sehingga dia gengsi mengakui bahwa dia banyak salah. Daripada mengakui banyak salah, dia mengatakan inilah yang saya sudah sempurnakan, yang lain belum sempurna. Kenapa nggak bilang aja itu revisian? Ini hasil revisi, ini sudah revisi final. Kayak mahasiswa gitu loh. Kan ngajuin skripsi nih misalkan. Kayak saya sama Jackson. Skripsi berkali-kali ditolak, revisi final. Itu namanya bukan penyempurna, itu memang sudah direvisi. Kenapa? Lah sama seperti bagaimana Tuhanmu itu mengatakan bahwa bagaimana kitab-kitab sebelumnya itu belum sempurna. Berarti perlu penyempurna ya sama seperti mahasiswa, butuh revisi. Gitu. Apakah nantinya jadi berpengaruh kepada Tuhanmu? Sangat. Harusnya Tuhan itu kan tidak bercacat, tidak bercela, tidak salah dan tidak bisa salah. Tuhan. Lalu kenapa dalam menurunkan wahyunya itu bisa kurang sempurna? Kalau di Alkitab kami, bro, Mazmur itu mengatakan ketetapan yang Allah berikan kepada bangsa Israel itu sudah sempurna, hukum Taurat Tuhan. Maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebab persekutuan yang kita punya adalah persekutuan yang sempurna. Jadi kami orang Kristen tidak butuh penyempurna. Nggak ada lagi sempurna penyempurna, nggak ada. Karena kami memang sudah sempurna dari sananya. Yang ada pembuatan dan penggenapan. Gitu. Jadi seolah-olah kalau dikatakan penyempurna dan sempurna, berarti yang sebelumnya itu nggak sempurna. Berarti yang sebelumnya itu rusak, ya. Nah, kan katanya Alkitab nggak butuh penyempurna, Bang. Nah, kenapa yang dulu Alkitab tuh katanya nggak boleh makan babi, orang-orang Kristen, kenapa sekarang boleh, Bang? Kata siapa orang Kristen dulu nggak boleh makan babi dan sekarang boleh makan babi? Cari ayatnya soal. Silakan. Udah, Bang, di Google tuh udah ada, Bang, katanya tuh di Google, jangan di Google lah. Itu, Bang. Alkitab itu nggak di Google, Alkitab itu ada di aplikasi atau ada di buku, by book, fisik. Kalau mau ngomongin Alkitab, maksud saya terserah mau di Google, mau di apa, tapi tunjukkan kitab apa, apakah ada dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, di ayat mana, bab berapa, gitu loh. BTW ini dia tahu nggak sih arti Kristen itu apa? Kamu tahu nggak Kristen itu artinya apa? Apa, Bang? Kamu tahu nggak Kristen itu artinya apa? Ya enggak lah, saya kan bukan orang Kristen. Nah, makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus ini baru ada di abad pertama. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Joseph, di mana ayat Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen dulunya itu nggak makan babi? Orang Kristen siapa? Para rasul siapa gitu loh? Ayo tunjukkan. Temen gue sendiri aja bilang loh, Bang, dulunya tuh orang Kristen tuh nggak Teman boleh lu makan sih? babi. Ini yang saya tanya dari Bible, dari dalil, referensi mana kamu tadi bilang orang Kristen dulunya gak boleh makan babi? Mana? Rasul siapa yang dulunya gak makan babi? Coba jawab. Ya kan
party sih bro? Di sini bukan room party. Ayo jawab. Jangan selawatan ya bro di sini ya bro. Itu bang, pengikut kitab lu yang baru, bukan yang kitab lu yang zaman awal itu bang. Iya, tadi kamu kan bikin narasi tuh orang Kristen dulunya gak makan babi. Ya iya, orang Kristen siapa? Jawab. Ayat Alkitabnya mana? Tra, udah gini aja, kamu baca dalam Imamat, itu bukan orang Kristen, itu adalah bangsa Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi. Kenapa? Pada zaman sebelum kedatangan Kristus, satu-satunya jalan pengkudusan adalah melalui makanan yang kosher dan lo kosher. Dan pembagian hukum Taurat itu ada seremonial dan moral, ya, hukum seremonial, hukum moral, ya. Jadi ketika berbicara mengenai makanan, itu bukan haram dan halal dalam perspektif Islam. Nggak ada istilah haram dan halal. Orang Yahudi kenalnya kosher dan lo kosher. Itu tentang peraturan makanan, dan itu pun hanya terjadi pada saat perjanjian lama. Pada saat perjanjian baru digenapi melalui Kristus, satu-satunya jalan pengkudusan, sehingga makanan dan minuman tidak berpengaruh pada keselamatan. Kenapa? Ya, Rasul Paulus pun bahkan mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman akan berakhir di jamban, akan berakhir di pembuangan, tidak berpengaruh. Makanan yang kamu makan dan minuman yang kamu minum selama kamu mengucap syukur dan didapatkannya dengan cara yang baik, kan gitu. Tidak menjadi batu sandungan. Silahkan makan apa yang bisa dimakan. Kalau berbicara mengenai makanan low kosher, nggak hanya babi bro, ikan tidak bersisik juga di low kosher itu jatuhnya, tidak tahir. Kamu tahu ikan tidak bersisik nggak? Lele. Nggak perlu kamu makan, besok-besok jangan makan pecel lele lu pada yang Islam. Ya, wah, nyokap bokap gue aja demen pecel lele, masa gue mau larang? Hanya karena di Imamat, kan harus baca konteks. Selain ikan tidak bersisik, teman-teman harus tahu nggak apa? Kelinci, unta, itu dilarang bro, bukan dilarang, maksudnya low kosher, tidak tahir. Ya, sedangkan bagi sebagian kalian itu mengatakan unta, bahkan air seninya saja diminum kan? Air kencing ontanya. Itu kan berarti jangan cherry picking gitu loh, ngerti nggak? Ketika membuktikan Islam itu adalah ajaran yang benar, Islam itu lebih Kristen karena kami tidak makan babi. Ya lu makan pecel lele, lu minum kencing onta. Kalau dalam hal ini disebut dengan cherry picking. Kalian hanya memilih apa yang menurut kalian pas buat kalian, gitu. Sekali lagi ya, makan babi, makan lele, ikan tidak bersisik dan seterusnya itu pada saat perjanjian lama, karena pada saat itu jalan satu-satunya pengkudusan belum ada Kristus. Tetapi setelah ada Kristus, maka jalan satu-satunya pengkudusan adalah hanya melalui Kristus. Gitu. Sehingga makanan dan minuman tidak berpengaruh pada keselamatan. Gitu. Makanya nanti dalam kisah para rasul, ketika Rasul Petrus itu dihadapan dengan sajian makanan yang tidak pernah dia makan, karena menurut dia itu low kosher juga, terdengar suara di langit. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi permasalahan makanan itu sudah selesai dari zaman para rasul. Dari zaman Yesus bahkan. Orang Yesus yang ngomong kok, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan banyak orang, tetapi yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Kan gitu. Makanya Rasul Paulus juga kembali menekankan dari peristiwa tersebut, dari ajaran Tuhan Yesus dan dari ajaran para rasul, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, termasuk ketika memakan makanan dan meminum minuman. Artinya apa? Boleh makan apapun dan minuman apapun selama bisa dimakan dan layak dimakan dan didapatkan dengan cara yang baik, tetapi harus tetap mengingat dan mengucap syukur. Gitu bro Putra, itu esensi kekristenan yang sejati. Gitu bro. Salah itu. Pak Sumarno ini karepe dewe bilang salah itu, kumisnya bapak kurang tebal kayak saya pak, nggak usah bilang salah itu, nggak jelas salahnya di bagian mana. Ya silakan Putra, apa yang mau ditanggapi lagi, nanya apa lagi? Apalagi Putra, mau ditanya apa lagi? Itu bang, nanya apa ya, Nabi Adam sama Yesus itu kan duluan Adam bang. Nah pencipta Adam itu kan Allah. Ya silakanlah teman-teman, saya udah agak ini. Silakan teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Kau ini pusing saya lihat kau nih. Aduh. Sejak kapan Adam itu jadi nabi? Siapa pengikutnya Adam? Adam bawa pengajaran apa coba?
Adam itu kan manusia pertama bang. Jauh Adam bawa pengajaran Yesus apa ada, saya Bang. tanya? Muhammad jadi nabi persyaratannya apa? Apa yang dibawa Muhammad sehingga dia jadi nabi? Pengajaran toh? Nah, pertanyaannya pengajaran apa yang Adam bawakan? Dia bawa Dan siapa sepeda, Jack. pengikutnya Adam? Dia bawa sepeda. Lu sepeda Nabi Adam lu bawa, masa itu syarat dia jadi nabi, bro? Aduh. Kau jawab dulu, pengajaran apa yang Adam bawa? Yang kau katakan nabi itu, apa pengajaran ini bawa? Lalu siapa pengikutnya? Ya pengikut. Hewan-hewan kau bro, apa hewan-hewan diajarkan tauhid? Mungkin. Hewan-hewan diajarkan tauhid. Lu pada parah lu. Menista lu, ntar dilaporin lu. Hewan-hewan diajarkan Masuk akal kan Nabi katanya. Nabi Gimana, mengajarkan bro? tauhid kan putra. Eh, Kocak. ya bro, Adam itu nabi gimana caranya? Adam nabi gimana caranya bro? Siapa yang jadi pengikut dia terus apa yang diajarkan? Sedangkan Adam cuma anak istrinya. Tuh, sepeda nabi tuh. Tuh. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Putra malah ketawa lu, parah lu Putra, itu kan nabi lu. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Oh, sepeda Nabi Adam. Aduh, yang bener bro. Jadi Nabi Adam bukan nabi ya. Definisi nabi soalnya harus ada yang diajarkan dan harus ada yang mengikuti. Nabi Lut, ada kan pengikutnya, ada kan ajarannya. Walaupun cuma berapa orang, Nabi Lut tuh, itu nabi. Walaupun cuma berapa orang, ada nabi. Tapi kalau Adam itu siapa selain istrinya? Coba, terus apa yang diajarkan Adam? Itu bang, Nabi Adam itu adalah Nabi yang mengajarkan agama tauhid bang. Dibilang tadi, diajarkan ke para binatang kan? Diajarinnya ke siapa? Saya cuman gara-gara Adam punya sepeda kau bilang dia nabi. Lawa-lawa aja lah inilah. Di bagian mana nabi, maksudnya di bagian mana dia nabi itu, di bagian mana, apa yang menjadi ajarannya gitu loh. Dan Yesus itu juga bang, kenapa kenapa Yesus dijadiin Tuhan bang? Ngapa nggak bapaknya aja bang? Yesus lagi ngomongin Adam, Yesus lagi, ini mah kagak bisa diskusinya, kagak selesai kalau lo loncat-loncat, ini mah bingung kita mau ngerjain, mau Ya, bahas. sudah. Ini saya kasih tunjuk dari Quran kau saja ya, supaya kau belajar ya. Nah, kau lihat ini. Bentar aku Dalam- gedein. Oke. Oke, Jam. Nah, dalam Quran Atin ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini hakim yang paling adil siapa? Putra. Allah kan, hakim yang paling adil itu Allah kan, tidak ada hakim yang paling adil selain daripada Allah, ya enggak? Oke, saya kunci ya, setuju ya. Ada nggak kira-kira hakim yang paling adil selain Allah? Nggak ada lah. Nggak ada, cuman Allah. Oke.
Nah, saya bukakan kamu hadis ya. Kita kunci ya. Hakim yang paling adil hanya Allah. Oke, ini saya bukakan kamu ya, biar kamu belajar. Nanti kamu ingat-ingat dan kamu pelajari lah di rumah ya. Nah, nih kita buka di dalam hadis Muslim nomor 220. Apa dikatakan di sini? Oh, kok ngeblur ya? Aduh, gara-gara ketahuan Adam ini nih. Mana nih? Nah nih, dalam hadis riwayat Muslim nomor 220 dikatakan Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi apa yang di sini, putra? Menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Nah, hakim yang adil siapa tadi di Quran tadi? Allah. Berarti Isa adalah? Isa kan hakim yang diutus, Bang. Loh, tadi di Quran kan dikatakan kalau hakim yang paling adil itu hanya Allah. Nah, di sini Muhammad mengatakan hadirnya Isa adalah sebagai hakim yang Secara adil. adil. Berarti Isa adalah Nabi. sudahlah, jolok aja lo ini nih. Deh bro ya, udah dulu ya. Makasih ya bro, selamat malam, Tuhan berkati. Udah dulu ya. Biar gantian dulu sama yang lain ya. Shalom, Sheo, selamat malam. Sheo, silakan. Sheo. Halo, shalom. Halo. Shalom. Sheo, titik 2, silakan. Shalom. Halo, Sheo. Nggak ada suara ya dia? Ada suara nggak sih? Apa mic gua error apa gimana? Nggak ada suara ya? Buka mic, silakan. Dibuka mic-nya. Oh, turun. Nggak berani ngomong ya? Di bawah, typing. Di atas, diem aja. Ya, bener ya? Shalom, Kam. Selamat malam. Shalom, Kam. Selamat malam. Halo. Yuk, silakan. Kembali lagi yang adil-adil tadi, Bang. Oh iya, Tadi, silakan. Bang. Oh ya. Wes. Silakan Jackson. Hakim yang adil. Iya, kenapa? Alaihissallahu bi ahkamul hakimin, surah At-Tin tadi. Kamu sandingkan dengan hadis tadi. Silakan bro Jackson. Apa yang mau kamu jelaskan bro? Kam. Kamu mau Yang bantah? adil tadi. Mana Iya, bacaannya? Yang hadis tadi. Iya. Ya, Oh, demi mana? hadis riwayat Muslim nomor 220. Ini tunjukin. Makanya tadi kamu tuh lihat, masa kamu gak punya hadis sih? Aduh, ini saya tunjukin Tunjukin ya. dulu, woi. Ya santai lah. Kau nih mau saya tunjukkan sepeda Ya, Nabi ya, Adam. ya. Sabar ya. Sap. Nah nih, Tanya. ini bacanya apa? Hadis Muslim nomor 220. Ya. Ya, saya malas baca tulisannya nih. Ya, bla 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 bla. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tangannya ini siapa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tangannya siapa ini? Tangannya siapa dulu? Tangannya siapa? Adam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini tangan siapa? Jibril. Tangan siapa ini? Jawablah, tadi koar ngegas tadi minta tunjukin hadis, ini malah diam-diam. Iya tuh, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tangan siapa? Ya Adam. Allah. Loh, emang zat punya tangan? Seriusan kamu? Yang adil tadi, woi.
Mana? Oh ya sudah kita baca lagi ya. Itu. Sungguh. Oh. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Nah tuh, kenapa di sini? Ya. Kan cuma adil, weh. Lah, tadi kan Bukan dalam paling Quran adil. bukan ini. Lah, Itu adil, bukan paling adil. oke, saya tunjukkan lagi Qurannya. Ya nih, Beda, baca di bos. sini. Paling adil sama adil itu. Ya, Atin ayat 8, bukankah Allah yang paling adil? Lalu apa permasalahannya Paling adil antara itu. paling adil dan adil? Paling adil. Ya apa korelasinya dengan paling adil dan adil? Sama-sama adil bukan? Goblok. Loh, kok kamu sebut Quran kamu goblok sih? Berdosa loh kamu. Itu paling adil tolong. Beda sama adil. Waduh. Nggak usah berkata-kata kasar di sini. Sekarang pertanyaan saya, Isa bin Maryam datang kedua kali sebagai hakim atau tidak? Sebagai hakim atau tidak? Coba jawab. Sebagai hakim Beda. nggak? Adil sama paling adil Loh, kok itu beda? beda. Ya terus beda Kocak. hakimnya di mana? Kehakimannya Isa bin Maryam dengan kehakimannya Allah bedanya di mana? Kocak. Loh, kok malah kocak? Coba jawab. Beda, paling adil sama adil itu beda. Tanya dulu, hakim ada berapa? Iya, yang saya tanya kehakiman perbedaan kehakiman antara Isa bin Maryam dengan Allah itu apa perbedaannya antara hadis Muslim 220 dengan Atin ayat 8 tadi, bedanya apa? Kan sama-sama hakim, sama-sama adil juga. Yang diomongin Pak. Terus perbedaannya apa? Perbedaan kehakimannya apa? Coba jawab. Ya, Kabur dia. Kabur. Percuma nggak bakal bisa jelasin. Gitu. Kabur ya, nggak bisa. Nggak jelas juga. Jadi gini, maksudnya itu kalau teman-teman boleh untuk search itu, kalau bahasa Arabnya juga sama. Gitu. Itu hanya alaihissallahu biahkamin hakimin ya. Kan jelas ya, coba saya cek dulu takut bacaannya salah. Saya juga lupa surat Atin itu. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hazal baladil amin. Kar. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya, bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang seadil-adilnya di sini. Bukan yang paling, seadil-adilnya. Gitu. Sebenarnya kalau hakim itu nggak tahu ada berapa. Mungkin di mereka ada 2, nggak ngerti juga. Ya urusan lah mereka mau gimana.